Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah nasihat agung yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq, tanpa sanad, dan ia memberi komentar dengan kalimat, dan setelah menjadi penjabat, pemimpin, karena sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad SAW tetap belajar di usia senja mereka. Imam Al-Bukhari memberi komentar dengan ungkapan dan setelah menjadi pemimpin karena khawatir ada yang justru memahami dari kata-kata itu bahwa kepemimpinan bisa menghalangi dari belajar agama. Sesungguhnya yang dimaksudkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya ia bisa menjadi penghalang, karena pimpinan terkadang dihalangi oleh sikap sombong dan malu, enggan untuk duduk seperti duduknya para penuntut ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apakah anak muda maju sebagai pemimpin, berarti ia kehilangan ilmu yang sangat banyak. Abu Ubaid memberikan penjelasan ucapan Umar radhiyallahu anhu di atas seraya berkata, belajarlah ilmu agama di saat kamu kecil sebelum engkau menjadi pemimpin. Maka sikap sombong bisa menghalangimu mengambil, belajar ilmu agama, dari orang yang lebih rendah kedudukannya darimu. Maka engkau tetap menjadi bodoh. Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil dalam tulisannya berjudul, dari Hubah Umar bin Khattab, yang diterjemahkan Muhammad Iqbal Ghazali menjelaskan Al-Faruq mengisyaratkan dalam nasihatnya ini tentang penyakit yang mulai menular di dalam jiwa sebagian kaum muslimin, sebagaimana yang dijelaskan para imam. Akan tetapi apa yang dikatakan tentang orang yang tidak belajar, bukan karena terhalang tugas kepemimpinan, jabatan, kedudukan dan pangkat, namun ia dirintangi oleh sikap sombong untuk duduk belajar hanya karena usianya yang sudah tua. Sesungguhnya dalam belajarnya para sahabat Nabi merupakan suri tauladan yang harus diikuti, seperti yang dikatakan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Sesungguhnya di antara yang menyebabkan kehinaan seorang laki-laki adalah kerelaannya dengan kebodohannya tentang persoalan agama yang dibutuhkannya, lalu ia tidak belajar dan tidak bertanya tentang hal itu. Di antara gambaran yang orang-orang merasa terganggu karena sering diulang adalah, engkau melihat seorang pemuda terlebih lagi orang yang sudah tua melantunkan Al-Quran dengan suara yang indah. Kendati demikian ia enggan belajar di halaqah tahfizul Quran, karena khawatir duduk di hadapan guru yang seusia anak-anaknya. Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata, perlahan dalam segala perkara adalah baik, kecuali sesuatu dari perkara akhirat. Ini adalah pelurusan dari Umar bin Khattab untuk pemahaman yang terkadang bercampur aduk terhadap sebagian orang. Hal itu karena bangsa Arab sepakat mencela sikap terburu-buru secara umum. Bangsa Arab memberinya gelar Ummun Nadamat, ibu induk penyesalan. Mereka mempunyai hikmah-hikmah yang tersebar dan syair-syair yang masyhur, terkenal, namun sesungguhnya pemahaman ini seperti yang diungkapkan Umar bin Khattab, tidak sepantasnya diberlakukan dalam urusan akhirat. Bahkan bersegara kepadanya sangat terpuji dan dituntut, karena manusia tidak pernah tahu kapan ajalnya memutuskannya, maka ia harus bersegera dan tidak menunda-nunda. Apabila telah tiba kesempatan untuk beribadah dan memperbanyak dari pintu-pintu kebaikan, maka tidak baik perlahan-lahan di sini, bahkan dicela. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa ayat, maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah. Di antara gambaran yang disebutkan para ulama bahwa ada beberapa perbuatan yang menjadi tercela akibat menunda-nunda dalam menunaikannya adalah, taubat, membayar hutang, memuliakan tamu, mengurus jenazah, maka ia termasuk perkara-perkara yang dianjurkan bersegera dan cepat-cepat dalam melaksanakannya menurut cara yang syar'i. Termasuk yang dihubungkan dengan hal itu adalah muhasabah, introspeksi diri. Maka tidak sepantasnya bagi orang yang mengharap rapnya dan negeri akhirat menunda-nunda muhasabah dirinya, namun ia harus bersegera. Teladan Sayyidina Umar bin Khattab merupakan sosok pemimpin yang sangat adil. Baginya menjadi seorang kepala negara bukan sebuah privilege yang membuatnya merasa lebih istimewa dibanding rakyat biasa, tapi ada amanah besar yang menjadi harus diembannya betul-betul. Salah satu langkah yang Umar lakukan untuk menegakkan keadilan memastikan keadaan rakyatnya baik-baik saja di tengah paceklik yang melanda pada masa pemerintahannya adalah dengan berpatroli dari satu rumah penduduk ke rumah lainnya. Hingga suatu malam, ia berkeliling untuk melakukan pemantauan. Saat itu dia pergi seorang diri. Zaid bin Aslam yang melihat sang khalifah lantas meminta izin untuk mendampinginya. Izinkan aku untuk mendampingimu, wahai Amirul Mukminin, pinta Zaid. Ya, silakan, jawab Umar. Mereka berdua berkeliling kota Madinah dan sekitarnya, hingga sampai di luar Madinah. Tampak dari kejauhan sebuah cahaya. Sepertinya di sana ada musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, kata Zaid. Penasaran, keduanya pun mendekati sumber cahaya itu.
ternyata itu adalah nyala api milik wanita janda tua dengan 3 anak kecil yang semuanya sedang menangis. Wanita itu sedang memasak sesuatu di panci sambil menyumpahi Umar dalam doanya. Wahai Tuhanku, berilah balasan terhadap Umar, ia telah berbuat zalim. Enak saja, kami rakyatnya kelaparan sementara dia hidup serba berkecukupan, kata si wanita. Mendengar ucapan wanita itu, Umar pun menghampirinya dan mengucapkan salam. Bolehkah kami masuk, kata Umar dengan lembut. Silakan, jawab si wanita. Dia tidak tahu bahwa lelaki yang menghampirinya adalah sang khalifah. Umar menanyakan tentang kondisinya dan keadaan anak-anaknya. Kami datang dari jauh, aku dan anak-anakku kelaparan. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, terang wanita itu dengan nada sendu. Lalu, apa yang kau masak di panci ini? Itu hanya air mendidih, agar anak-anak mengira aku sedang memasak makanan. Dengan begitu mereka akan terhibur. Mendengar semua itu, Umar sangat malu, sedih, dan tentu merasa sangat berdosa. Ia pun berpamit untuk pergi dan menuju ke sebuah toko untuk membeli banyak sembako. Riwayat lain menyebut ia menuju Baitul Mal, ia meminggulnya menuju kediaman wanita tadi. Wahai Amirul Muminin, turunkan bawaanmu, biar aku saja yang memikulnya, pinta Zaid. Jangan, biar aku saja yang membawanya. Anggap saja aku sedang memikul dosa-dosaku. Juga semoga menjadi penghalang dikabulkannya doa wanita itu tadi, tegas Umar, sambil memikul sekarung sembako yang begitu berat menuju rumah wanita janda itu. Ia terus menangis karena sangat merasa berdosa. Sesampainya di rumah wanita, Umar memberikan semua sembako itu. Semoga Allah memberimu balasan terbaik, kata si wanita. Tidak hanya sampai di situ, Umar pun ikut memasakkan untuk mereka. Setelah makanan siap, Umar mempersilakan mereka untuk menikmatinya. Silakan. Sekarang kalian semua bisa makan, kata Umar, senyumnya melebar melihat wajah-wajah mereka yang tidak lagi murung. Ibu, mulai sekarang tidak perlu lagi mendoakan keburukan untuk Umar. Ya, mungkin dia belum mendengar kabar ada kalian kelaparan di sini, kata Umar dengan lembut. Kisah tanggung jawab Umar ini menjadi tamparan keras bagi sebagian pemimpin negeri ini yang kadang mengabaikan kepentingan rakyat, sementara kebutuhan pribadi menjadi prioritasnya. Apakah dia pernah berpikir di akhirat kelak? Bagaimana nanti saat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah? Khalifah kedua dan sahabat Nabi paling mulia setelah Abu Bakar yang berpengetahuan luas, penuh ketegasan ini, mempunyai jiwa kasih sayang sangat besar terhadap rakyatnya. Bahkan ia pernah memecat pejabat yang tak punya kasih sayang. Suatu kali Umar pernah dijumpai menangis seharian, siang malam, kemudian ditanyakanlah apa gerangan yang menyebabkannya seperti itu. Lalu, ia menjawab, sungguh aku telah diamanahi untuk menjadi penguasa, bila dapat berlaku adil maka aku tetap dihisab, amalnya perhitungkan di hadapan Allah, dan bila zalim maka aku pasti akan disiksa, bila tidur siang hari maka aku menyengsarakan rakyat, dan bila tidur malam hari maka aku menyia-nyiakan diriku, lanjut Umar. Dalam suatu kesempatan ada pegawai pemerintah yang menghadap kepadanya. Saat itu si pegawai menjumpai Umar sedang tidur terlentang, sementara anak-anaknya sedang bermainan di atas perutnya. Melihat atasan yang asyik bersama anak-anaknya, si pegawai pun mengingkarinya. Menurutnya, seorang pemimpin negara tidak layak bermain-main dengan anak-anak kecil seperti itu. Melihat gelagat si pegawai yang tidak suka, Umar segera menyelidik, kamu sendiri bagaimana ketika bersama keluargamu? Ketika aku masuk rumah maka diamlah orang yang sedang berbicara. Jawab si pegawai penuh percaya diri, pensiunlah dirimu dariku. Sebab sungguh orang yang tidak mengasih sayangi istri dan anak-anaknya maka bagaimana dapat mengasih sayangi terhadap rakyat umat Muhammad, hardik Umar tanpa diduga-duga oleh si pegawai. Kasih sayang menjadi sangat penting, utamanya bagi orang yang kebetulan menjadi pegawai pemerintah, pimpinan pemerintahan, pejabat publik, orang-orang yang menangani urusan masyarakat luas. Jiwa kasih sayang yang ada pada seseorang tentu akan mempengaruhi setiap tindakannya. Dengan kasih sayang pimpinan pemerintahan, pejabat publik dan orang-orang yang dipercaya mengurusi orang banyak, akan lebih terhindar dari sikap semena-mena, perilaku korup dan kejahatan lainnya yang tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang banyak. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.